Pernah kepikiran nggak kenapa banyak orang kerja keras bertahun-tahun, nabung di bank, tapi tetap aja hidupnya nggak tenang? Saldo tabungan memang ada, tapi nilainya pelan-pelan terkikis. Bukan karena dipakai belanja, tapi karena sistem itu sendiri punya sisi gelap yang jarang dibahas. Kita sering diajarin, kalau punya uang, simpan di bank biar aman. Tapi kenyataannya, aman di permukaan belum tentu aman di dalam. Bank memang terlihat kokoh, punya gedung megah, punya sistem yang rapi, dan dijaga regulasi. Tapi di balik itu ada mekanisme yang bikin uang kita nggak pernah benar-benar utuh. Ada bunga kecil yang nggak sebanding dengan inflasi, ada biaya administrasi yang diam-diam menggerus saldo, ada risiko sistemik yang nggak pernah dikasih tahu ke nasabah. Dan yang lebih parah, uang di bank sebenarnya bukan lagi milik kita sepenuhnya. Begitu masuk ke sistem, uang itu diputar, dipinjamkan, dipakai untuk kepentingan lain. Kita cuma dikasih janji angka di layar, bukan pegangan nyata. Bayangin, di tahun 2025 aja inflasi global bikin daya beli turun drastis. Harga kebutuhan naik, sementara bunga tabungan nggak pernah bisa mengejar. Akibatnya, uang yang disimpan di bank justru makin lemah nilainya. Banyak orang nggak sadar mereka merasa aman karena saldo terlihat stabil, padahal secara real kekayaan mereka menyusut. Ini sisi gelap bank yang jarang dibicarakan, sistem yang bikin kita percaya aman, padahal diam-diam bikin kita kalah. Dan bukan cuma soal inflasi. Ada kasus nyata di beberapa negara ketika krisis melanda, bank bisa membatasi penarikan, bahkan membekukan rekening. Nasabah nggak bisa ambil uangnya sendiri. Di titik itu baru terasa bahwa uang di bank bukan lagi milik kita sepenuhnya. Itulah kenapa banyak orang mulai sadar, kalau semua aset lain goyah, emas, properti, atau aset real lebih bisa diandalkan daripada angka digital di rekening. Video ini bukan ngajak lu buat benci bank, tapi ngajak lu buat sadar bahwa ada sisi gelap yang harus kita pahami. Jangan cuma percaya pada slogan uang aman di bank, karena kenyataannya ada alasan kuat kenapa uang di bank bisa jadi jebakan. Dan hari ini kita bakal bongkar satu persatu. Siap, mari kita sikat. Bayangin gini, lu simpan uang di bank, tiap bulan saldo kelihatan aman, nggak berkurang. Tapi diam-diam, nilai real dari uang itu terus menyusut. Kenapa? Karena inflasi. Inflasi itu kayak pencuri halus yang nggak kelihatan, tapi setiap tahun dia ngambil sebagian daya beli dari uang lu. Harga beras naik, ongkos transportasi naik, biaya sekolah naik. Sementara bunga tabungan di bank biasanya jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Akibatnya, walaupun angka di rekening tetap sama, kemampuan uang itu buat beli barang dan jasa makin lemah. Contoh nyata gampang banget. Misalnya, tahun lalu dengan 1 juta rupiah lu bisa belanja kebutuhan bulanan cukup lengkap. Tahun ini, dengan jumlah yang sama belanjaan lu berkurang karena harga barang naik. Itu artinya uang lu kehilangan nilai meski secara nominal nggak berubah. Dan kalau lu simpan uang bertahun-tahun di bank tanpa strategi lain, efeknya makin terasa. Tabungan yang dulu dianggap cukup, tiba-tiba nggak bisa nutup kebutuhan dasar. Masalah ini jarang dibahas secara jujur. Banyak orang percaya yang penting uang aman di bank. Padahal aman secara angka bukan berarti aman secara nilai. Inflasi selalu lebih cepat daripada bunga tabungan. Bank kasih bunga 2-3% per tahun, inflasi bisa 5-6% bahkan lebih. Selisih itu yang bikin uang lu kalah. Analogi gampangnya, simpan uang di bank itu kayak naro es di meja. Bentuknya masih ada, tapi pelan-pelan mencair. Lu nggak sadar sampai akhirnya tinggal sedikit. Inflasi bekerja dengan cara yang sama. Pelan, konsisten, dan nggak bisa dihentikan hanya dengan tabungan biasa. Alasan kenapa inflasi bisa begitu kuat adalah karena sistem ekonomi selalu bergerak. Pemerintah cetak uang, biaya produksi naik, permintaan barang meningkat, semua itu bikin harga naik. Dan selama harga naik lebih cepat daripada bunga tabungan, uang di bank akan terus kalah. Intinya, inflasi adalah musuh diam-diam bagi tabungan. Kalau lu cuma bergantung pada bank, lu sebenarnya lagi membiarkan nilai kekayaan lu terkikis setiap tahun. Itulah sisi gelap yang jarang dibahas. Uang yang kelihatan aman, sebenarnya terus kehilangan daya beli. Bayangin lu simpan uang di bank, tiap bulan saldo kelihatan aman, bahkan kadang ada tambahan bunga. Tapi kalau dihitung benar-benar bunga itu hampir nggak ada artinya dibanding laju inflasi. Bank kasih bunga tabungan rata-rata cuma 2-3% per tahun, sementara inflasi bisa tembus 5-6% bahkan lebih. Artinya, meskipun angka di rekening bertambah sedikit, daya beli uang lu tetap berkurang.
Contoh nyata gampang banget. Misalnya lu punya 10 juta rupiah di tabungan dengan bunga 2% per tahun. Setahun kemudian saldo lu jadi 10,2 juta rupiah. Kedengarannya naik, kan? Tapi kalau harga kebutuhan pokok naik 6% dalam periode yang sama, uang lu sebenarnya kehilangan nilai. Dengan 10,2 juta rupiah itu, barang yang dulu bisa dibeli, sekarang nggak cukup lagi. Jadi bunga bank yang kecil nggak pernah bisa mengejar inflasi yang lebih cepat. Masalah ini jarang dibahas secara jujur. Banyak orang percaya yang penting uang aman di bank, ada bunganya. Padahal bunga itu cuma ilusi keamanan. Bank memang kasih tambahan, tapi tambahan itu nggak pernah cukup buat melawan kenaikan harga barang. Akibatnya, orang yang terlalu percaya pada bunga tabungan justru terjebak, merasa aman, padahal diam-diam kalah. Analogi gampangnya, bunga bank itu kayak payung kecil di tengah badai. Memang ada, tapi nggak bisa benar-benar melindungi. Hujan deras tetap bikin basah, angin tetap bikin goyah. Sama halnya dengan inflasi, bunga kecil nggak bisa jadi tameng. Alasannya jelas. Sistem perbankan memang dirancang buat memutar uang, bukan buat melindungi nilai kekayaan nasabah. Bank pakai uang tabungan buat dipinjamkan lagi, diputar di kredit, atau investasi lain. Nasabah cuma dikasih imbalan kecil sebagai kompensasi. Tapi imbalan itu nggak pernah sebanding dengan risiko inflasi yang nyata. Intinya, bunga bank bukan solusi. Dia nggak pernah cukup buat menjaga nilai uang. Kalau lu cuma bergantung pada bunga tabungan, lu sebenarnya lagi membiarkan kekayaan lu terkikis pelan-pelan. Itulah sisi gelap yang jarang dibahas. Bank kasih bunga, tapi bunga itu nggak pernah bisa melawan inflasi. Bayangin lu simpan uang di bank, tiap bulan saldo kelihatan aman. Tapi coba perhatiin lebih detail. Ada potongan kecil yang muncul rutin, entah Rp5.000, Rp10.000, atau bahkan lebih. Itu namanya biaya administrasi. Kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin setahun jumlahnya bisa lumayan besar. Dan yang bikin nyesek, potongan ini terjadi bukan karena lu salah pakai rekening, tapi karena sistem bank memang jalan dengan cara itu. Masalahnya banyak orang nggak sadar. Mereka fokus ke saldo besar, tapi nggak pernah hitung potongan kecil yang terus menggerus tabungan. Bayangin kalau lu punya 10 juta rupiah di rekening, tiap bulan dipotong Rp10.000. Setahun hilang Rp120.000. Kalau rekeningnya banyak, potongannya juga berlipat. Dan itu belum termasuk biaya lain, kartu ATM, biaya transfer, bahkan kadang biaya inaktivitas kalau rekening jarang dipakai. Yang lebih ironis, biaya administrasi ini sering lebih besar daripada bunga tabungan yang lu terima. Misalnya bunga bulanan cuma Rp5.000, tapi biaya administrasi Rp10.000. Artinya, saldo lu bukannya naik, malah turun. Jadi bukan cuma inflasi yang bikin nilai uang melemah, tapi sistem bank sendiri yang secara rutin mengurangi saldo. Analogi gampangnya, simpan uang di bank itu kayak naruh air di ember bocor. Airnya memang masih ada, tapi tiap bulan ada tetesan yang keluar. Lama-lama isi ember berkurang tanpa lu sadar. Biaya administrasi bekerja dengan cara yang sama. Pelan, konsisten, dan nggak bisa dihindari kecuali lu benar-benar hitung dan cari alternatif. Alasan kenapa biaya ini ada sebenarnya sederhana. Bank butuh biaya operasional, dan mereka ambil dari nasabah. Tapi buat nasabah, ini jadi beban tambahan yang jarang diperhitungkan. Apalagi kalau bunga tabungan kecil, potongan administrasi justru bikin saldo makin kalah. Jadi bukan cuma inflasi yang menggerus nilai, tapi juga biaya diam-diam yang bikin uang makin tipis. Contoh nyata bisa dilihat di banyak rekening tabungan reguler. Ada nasabah yang merasa uangnya aman, padahal setiap bulan saldo berkurang tanpa dipakai. Dan ironisnya, banyak orang tetap percaya uangnya aman di bank, padahal kenyataannya saldo bisa berkurang hanya karena sistem. Intinya biaya administrasi adalah sisi gelap yang jarang dibahas. Potongan kecil yang konsisten bikin tabungan nggak pernah benar-benar utuh. Kalau lu nggak sadar, lu bisa kehilangan lebih banyak dari yang lu kira. Itulah kenapa simpan uang di bank bukan solusi jangka panjang, karena ada kebocoran yang terus terjadi meski kelihatannya aman. Bayangin lu simpan uang di bank dengan rasa aman. Saldo kelihatan utuh, kartu ATM ada di dompet, dan lu percaya kapanpun bisa ditarik. Tapi sejarah nunjukin hal yang jarang dibahas. Ada momen ketika bank bisa membatasi penarikan dana. Dan di titik itu, uang yang lu kira milik pribadi ternyata bukan sepenuhnya bisa lu kendalikan. Kasus nyata pernah terjadi di beberapa negara saat krisis ekonomi melanda. Pemerintah atau otoritas keuangan terpaksa bikin aturan darurat. Nasabah cuma boleh tarik uang dalam jumlah tertentu per hari, atau bahkan rekening dibekukan sementara. Alasannya bisa macam-macam.
mulai dari menjaga stabilitas sistem perbankan, mencegah rush penarikan massal, sampai menahan arus modal keluar. Tapi buat nasabah, dampaknya jelas. Uang yang seharusnya bisa dipakai kapan saja, tiba-tiba jadi angka yang nggak bisa disentuh. Analogi gampangnya, punya rumah tapi kuncinya dipegang orang lain. Lu boleh lihat rumah itu, tahu isinya, tapi kalau kunci nggak dikasih, lu nggak bisa masuk. Sama halnya dengan uang di bank. Selama sistem berjalan normal, lu bebas pakai. Tapi begitu krisis datang, kunci bisa ditahan, akses dibatasi, dan lu cuma bisa menunggu. Masalah ini jarang disadari karena orang terlalu percaya pada slogan aman di bank. Padahal keamanan itu relatif. Bank memang dijaga regulasi, tapi regulasi juga bisa berubah sesuai kondisi. Kalau sistem keuangan goyah, prioritas utama bank bukan lagi nasabah, tapi bertahan hidup. Dan di situ nasabah jadi pihak yang paling dirugikan. Contoh nyata, di Yunani tahun 2015, krisis utang bikin pemerintah membatasi penarikan ATM hanya 60 euro per hari. Di Lebanon 2019 sampai 2020, banyak rekening dibekukan, nasabah nggak bisa ambil dolar mereka. Itu bukti bahwa risiko pembatasan penarikan bukan teori, tapi kejadian nyata. Intinya, simpan uang di bank memang terlihat aman, tapi ada risiko tersembunyi. Akses ke uang bisa dibatasi kapan saja kalau sistem terguncang. Dan ketika itu terjadi, rasa aman berubah jadi rasa panik. Itulah sisi gelap yang jarang dibahas. Uang di bank bukan sepenuhnya milik lu, karena kendali akhirnya ada di tangan sistem, bukan di tangan lu. Banyak orang masih percaya bahwa uang yang mereka titipkan ke bank itu benar-benar disimpan dengan aman, seolah-olah ada brankas besar berisi tumpukan uang kertas yang dijaga ketat. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Begitu uang masuk ke sistem perbankan, uang itu langsung diputar. Bank tidak sekadar menyimpannya, tapi menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Dipinjamkan ke orang lain, dipakai untuk kredit usaha, bahkan diinvestasikan ke instrumen lain. Nasabah hanya melihat angka di layar rekening, tapi uang fisiknya sudah berpindah tangan. Inilah yang disebut sistem fractional reserve banking. Bank hanya menyimpan sebagian kecil dari total dana nasabah sebagai cadangan, sisanya diputar untuk menghasilkan keuntungan. Jadi uang yang lu kira diam di rekening sebenarnya sedang bekerja untuk orang lain. Lu dapat bunga kecil sebagai kompensasi, tapi keuntungan besar dari perputaran itu dinikmati bank. Masalah muncul ketika sistem ini terguncang. Kalau terlalu banyak nasabah menarik uang dalam waktu bersamaan, bank bisa kesulitan menyediakan dana tunai. Itulah sebabnya ada risiko pembatasan penarikan. Karena faktanya uang yang lu titipkan sudah dipinjamkan ke pihak lain. Bank nggak bisa tiba-tiba mengembalikan semuanya sekaligus. Analogi gampangnya, bayangin lu titip motor ke temen. Lu kira motor itu disimpan di garasi aman. Tapi ternyata temen lu pakai motor itu buat ojek online setiap hari. Selama nggak ada masalah, motor tetap balik ke lu kalau diminta. Tapi kalau suatu hari motor rusak atau dipakai orang lain, lu baru sadar bahwa motor itu nggak pernah benar-benar disimpan. Sama halnya dengan uang di bank. Bukan diam, tapi diputar. Contoh nyata bisa dilihat dari laporan keuangan bank. Dana tabungan masyarakat dipakai untuk kredit konsumsi, kredit usaha, bahkan investasi obligasi. Bank hidup dari selisih bunga. Bunga pinjaman jauh lebih tinggi daripada bunga tabungan. Jadi uang nasabah adalah bahan bakar utama bisnis bank. Nasabah merasa aman, padahal uang mereka sedang jadi roda ekonomi yang penuh risiko. Alasan kenapa sistem ini bertahan adalah karena kepercayaan. Selama orang percaya bank aman, sistem bisa jalan. Tapi begitu kepercayaan goyah, misalnya karena krisis, isu kebangkrutan, atau rush penarikan massal, baru terlihat rapuhnya fondasi. Nasabah sadar bahwa uang mereka bukan benar-benar disimpan, melainkan diputar, dan itu berarti ada risiko yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Intinya, uang di bank bukan milik lu sepenuhnya dalam arti kendali. Ia sudah jadi bagian dari mesin besar yang berputar untuk kepentingan lain. Lu hanya dikasih janji angka di layar, bukan pegangan nyata. Dan disitulah sisi gelapnya. Rasa aman yang ditawarkan bank sebenarnya dibangun di atas sistem yang terus bergerak, bukan di atas penyimpanan yang statis. Kalau kita bicara soal keamanan kekayaan, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, aset real. Berbeda dengan uang di bank yang hanya berupa angka digital di layar, aset real punya bentuk nyata, bisa disentuh, dan nilainya lebih tahan terhadap guncangan. Inilah alasan kenapa aset real dianggap jauh lebih kokoh dibanding sekadar tabungan. Bayangin kondisi krisis. Inflasi tinggi bikin nilai uang kertas terus melemah.
Bunga tabungan nggak pernah bisa mengejar, biaya administrasi diam-diam menggerus saldo, dan ada risiko pembatasan penarikan dana. Di saat seperti itu, aset real jadi benteng utama. Emas batangan, properti, tanah, atau bahkan komoditas nyata seperti hasil pertanian dan energi, semuanya punya nilai intrinsik yang nggak bisa dihapus hanya karena sistem keuangan goyah. Contoh paling jelas adalah emas. Selama ribuan tahun, emas selalu jadi standar kekayaan. Bukan karena glamor, tapi karena sifatnya yang langka, terbatas, dan diakui lintas negara. Ketika krisis melanda, emas tetap bisa ditukar dengan barang atau uang, bahkan di pasar internasional. Nilainya mungkin naik turun, tapi tren jangka panjangnya selalu menguat. Itulah kenapa emas disebut safe haven, tempat berlindung ketika semua aset lain rapuh. Properti juga jadi contoh aset real yang kokoh. Tanah dan bangunan punya fungsi nyata. Bisa ditempati, bisa disewakan, bisa dipakai untuk usaha. Nilainya memang bisa turun sesaat karena kondisi pasar, tapi dalam jangka panjang, properti hampir selalu naik karena keterbatasan lahan dan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Bahkan di tengah krisis, punya rumah atau tanah tetap memberi rasa aman yang nggak bisa digantikan angka saldo di rekening. Analogi gampangnya, uang di bank itu seperti kertas janji. Selama sistem percaya, kertas itu punya nilai. Tapi kalau kepercayaan runtuh, kertas itu bisa jadi sekadar angka tanpa daya beli. Aset real sebaliknya seperti batu besar, berat, nyata, dan tetap ada meski badai datang. Batu itu mungkin nggak bisa dipindahkan cepat, tapi justru karena kokoh, dia jadi fondasi yang bisa diandalkan. Masalahnya, banyak orang masih terjebak ilusi aman di bank. Mereka lupa bahwa aset real bukan cuma soal investasi, tapi soal pegangan hidup. Ketika sistem keuangan goyah, aset real memberi ruang untuk bertahan. Lu bisa jual emas untuk kebutuhan darurat, sewakan properti untuk arus kas, atau manfaatkan tanah untuk produksi. Semua itu nyata, bukan sekadar angka di layar. Alasan kenapa aset real lebih kokoh adalah karena nilainya nggak bergantung penuh pada sistem keuangan. Uang kertas bisa dicetak, bunga bisa diubah, regulasi bisa diganti, tapi emas tetap emas, tanah tetap tanah, rumah tetap rumah. Nilainya lahir dari keterbatasan dan kebutuhan nyata manusia, bukan dari janji sistem. Intinya, aset real adalah benteng terakhir yang harus dimiliki setiap orang. Bukan berarti lu harus menolak bank sepenuhnya, tapi jangan pernah bergantung hanya pada angka digital. Diversifikasi ke aset real bikin kekayaan lu lebih tahan banting, lebih kokoh, dan lebih bisa diandalkan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Oke, pada akhirnya, simpan uang di bank memang terlihat aman, tapi kenyataannya ada sisi gelap yang jarang dibahas. Inflasi yang terus menggerus nilai, bunga yang nggak pernah cukup, biaya administrasi yang diam-diam memotong saldo, hingga risiko pembatasan penarikan saat krisis. Semua itu nunjukin satu hal penting. Kalau lu cuma bergantung pada angka di rekening, kekayaan lu bisa rapuh tanpa sadar. Karena itu, aset real seperti emas, tanah, atau properti jauh lebih kokoh sebagai benteng terakhir. Bukan sekadar soal investasi, tapi soal pegangan nyata yang bisa bikin hidup lebih tenang di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.